Sesuai peraturan setelah diberitahukan kepada pihak baru diterbitkan salinan yang dikeluarkan oleh panitera. Ini sebelum dibacakan kedatangan sudah beredar. Ini otaknya siapa? Ini otaknya siapa ini? Yang memang ini sebelum ini dibacakan. Dan ini belum dikeluarkan, ini sudah dikeluarkan. Teman-teman semua, ini berita ini sebenarnya tidak menarik, tapi membuat kita di entitas pencari keadilan ini sangat diresahkan. Dengan putusan pengadilan nomor 199/2023, ya, diputus tanggal 6 April 2023 jam 10. Namun saya ketemukan yang sudah diedarkan di luar adalah dokumen ini. Jadi sebelum putusan dibacakan ini sudah beredar. Informasi yang disampaikan bahwa putusan dibacakan jam 10. Saya temukan ini jam 9.30. Kurang lebihnya seperti itu. Ya, mengapa ini keluar dulu sebelum ini dikeluarkan? Karena dalam perkara ini pada saat putusan para pihak tidak ada yang hadir. Tidak ada yang hadir, ya. Maka berdasarkan perma itu bahwa putusan itu dibacakan tanpa hadirnya para pihak, maka harus ada pemberitahuan resmi dari pengadilan baru putusan dikeluarkan. Nah, dalam perkara ini diputus tanggal 6, saya diberitahu tanggal 10. Maka putusan saya dapat tanggal 11 April 2023. Kemudian kami merasa ada kejanggalan, maka kami laporan ke Bawas PT maupun Mahkamah Agung, ya, yang saya bagikan kepada teman-teman itu. Dan acuannya bagaimana putusan ini sebelum dibacakan tapi sudah diedarkan. Baca jam 10, diedarkan jam 9. Ini yang kami tutup langsung, bukan orang bawa kasih kami. Nah, untuk mencapai tujuan itu, saya tanggal 9 ini, tanggal 11 saya ketemu mantan Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kupang, ya, Ibu Wari Winati. Nah, saya bilang begini, Ibu, saya minta gentleman dari pihak-pihak yang menerbitkan ini sebelum dibacakan, ya kan? Saya bilang, Ibu, ini dibacakan, putusan ini dibacakan jam 10, diedarkan jam 9 kurang lebih. Maka jam 9.30 saya temukan ini di fotokopi. Nah, Ibu bilang begini, ya Pak, putusan itu dibacakan oleh ketua majelis, setelah itu dibagikan kepada anggota 1-2. Seolah kalau kita orang ketua majelis sendiri yang tahu, lalu anggota 1-2 ini tidak tahu, karena setelah dibaca baru dibagikan kepada anggota 1-2. Nah, maka saya bilang, Ibu minta ketegasan. Waktu itu saya sudah dapat tiket untuk berangkat ke Bawas Mahkamah Agung. Jadi saya bilang, Ibu, kalau tidak ada yang gentleman menyatakan bahwa dia keluarkan ini produk dalam ini dan bentuk putusan, saya akan laporkan sampai ke Bawas Mahkamah Agung. Maka ya tanggal 12 saya berangkat ke Mahkamah Agung, maka tanda terima yang kawan-kawan pegang itu pengunduran saya resmi ke Bawas Mahkamah Agung. Tetapi sebelumnya itu sudah saya laporkan ke Bawas PT. Sehingga tanggal 10 itu saya dipanggil untuk diperiksa sesuai surat dari pengadilan tinggi yang teman-teman pegang itu. Namun saya cek kemarin dari pengadilan tinggi menyatakan bahwa semua pihak itu belum dipanggil karena dari majelis itu salah satunya ikut pelatihan di Megamendung, jadi belum diperiksa. Nanti setelah diperiksa, nanti baru kami panggil Pak Martin. Saya bilang begini, Pak Paniter yang sampaikan di pengawas bahwa saya hari Jumat harus kawal ini laporan ke Bawas Mahkamah Agung. Tiket sudah ada di tangan saya untuk hari Jumat. Saya ke Bawas untuk mencari tahu sejauh mana perkembangan laporan saya. Nah, karena kita mau mencari tahu keadilan itu sejauh mana. Ini putusan agak janggal. Agak janggal soal isinya sama, tetapi penerbitannya itu, pengeluarannya itu sangat janggal. Karena yang sesuai peraturan setelah diberitahukan kepada pihak baru diterbitkan salinan yang dikeluarkan oleh panitera.
Ini sebelum dibacakan kembali lagi, sebelum dibacakan sudah beredar. Ini otaknya siapa? Ini otaknya siapa ini? Yang melakukan ini sebelum ini dibacakan. Dan ini belum dikeluarkan, ini sudah dikeluarkan. Nah, sehingga minta maaf teman-teman, ada pemilik fotokopi itu dia bikin pernyataan ke saya sesuai surat pernyataan beliau itu tertanggal 5 Mei 2023 dia menyatakan bahwa benar ada pihak yang meminta dia perbanyak, tetapi ketika saya ketemukan ruangannya dia bilang begini, kalau Pak ada kepentingan yang Pak fotokopi, makanya saya ambilkan ini untuk saya perbanyak sendiri, bukan orang sorongkan saya, tidak ada. Saya ketemu ini sini di tempat fotokopi, karena ini putusan kepentingan saya juga, makanya saya perbanyak, ya kan? Nah itu yang menjadi caranya. Kembali lagi ini tanggal 11 saya dapat salinan resminya. Sedangkan ini sudah diterbitkan tanggal 6 pukul 9 kalau kurang lebihnya. Karena dibacakan yang sah ini jam 10. Nah karena waktu baca itu semua pihak tidak ada yang hadir, baik penggugat maupun tergugat itu tidak hadir, maka undang-undang atau permen dia bilang setelah dibacakan diberitahukan kepada para pihak dulu, baru dikeluarkan salinan resmi oleh panitia dan tanda tangan. Persoalannya di situ. Nah, sehingga saya kembali lagi tanggal 11 itu saya ketemu Ibu Panitera, Ibu Ketua Pengadilan. Saya bilang ada gentleman, mari kita to the point saja. Saya berani cabut laporan apabila ada gentleman bahwa saya keluarkan ini sebelum putusan dibacakan. Nah, tapi Ibu juga menyatakan begini, Pak Martin, saya sudah tahu maksud Ibu yang mati ini ketua majelis. Saya kembali lagi ketua majelis, setelah itu dibagikan kepada anggota 1-2. Ini ibu-ibu pembahas sendiri disaksikan oleh Pak Novina, PLT Panitera. Jadi kami 3 ini bertemu dalam rangka konsultasi ini. Tapi tidak ada berita yang jelas bahwa perkembangan siapa yang otaknya untuk menerbitkan produk ini. Makanya saya tanggal 12 itu ke Jakarta. Kebetulan sendiri saya antar langsung ke Bawas Mahkamah Agung. Sehingga teman-teman, ini putusan ini kami bukan tidak menerima. Memang tidak menerima dalam arti putusan ada upaya-upaya hukum, namun prosedurnya yang jelas, ya kan? Ini kan bagaimana diterbitkan duluan sebelum dibacakan. Nah ini orang Kupang atau orang awam dia pikir saja mau perkara sampai di mana, kami diam-diam di rumah, kami bisa dapat putusan lebih duluan sebelum putusan. Ini kan orang awam, menurut orang awam kan bisa saja terjadi seperti itu kan. Orang diam-diam di rumah saja sebelum dibaca dia mau hadir tidak hadir, tapi dia tahu saja putusannya dia dapat duluan. Ini yang menjadi rancuan untuk kita semua pihak yang mencari keadilan ini seperti apa. Pengadilan negeri ini mau bawa kemana? Iya kan? Kalau semua orang perkara lalu ditunggu saja di rumah putusannya datang, itu kan tidak benar. Kita semua kan pencari keadilan, ya. Dari awal saya sudah ngomong semua pihak kalau perkara itu mari kita kerja profesional saja. Kalau ya wajar pasti ada upaya-upaya hukum, ya kan? Siapapun pengacara, siapapun profesi itu kita harus memaklumi. Jadi masing-masing pihak kita jaga itu saja. Kalau menang itu wajar-wajar saja. Sehingga ada ranah hukumnya, yaitu upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa, kan begitu. Itu aturan acaranya kan seperti itu. Itu yang diharapkan kalau bisa Pengadilan Negeri Kupang ini dalam menentukan suatu putusan jangan terulang lagi seperti yang kami alami ini. Saya kira itu saja teman-teman. Pihaknya kalau boleh tahu siapa? Para pihaknya itu klien saya namanya Yohakim Itumbere melawan Nancy Yapi dengan Christine Taksa dengan kawan-kawan termasuk Irwin Tanuni. Mungkin teman-teman lain yang bertanya dia Pak Alor seperti apa. Bapak sebagai kuasa hukum dari pihak penggugat. Siap. Ini kronologinya ini kalau bisa coba dipersingkat misalkan. Pada saat tanggal 6 itu saya juga ada bersidang di Ormasi. Oh ya.
ketika itu karena dia maksudnya pemeriksaan saksi, ada dokumen yang saya harus lengkapi bawa ke masih, makanya saya ke tempat fotokopi untuk fotokopi. Ya. Temukanlah ini Di tempat fotokopi. tempat fotokopi. Terus kemudian nanti saya lupa ada berita WA dari panitia pengganti ke saya, nanti saya perbanyak saya kasih. Intinya bahwa dibaca jam 10, tapi Om tunggu nanti setelah pemberitahuan dulu baru Om bisa ambil salinan. Mungkin kurangnya di situ. Sehingga saya memang itu ada. Saya bersidang di masih. Kapan pemberitahuannya? Rencananya tanggal 10 pemberitahuannya. Oke, saya tunggu. Artinya tanggal 10 itu saya diberitahu keputusan sudah dibacakan tanggal 6. Makanya tanggal 11 itu saya peroleh salinan resmi dari panitia penggantinya. Tapi sudah beredar dan tanggal 6 itu keputusan sudah beredar di luar. Teman-teman, saya tidak bisa ungkapkan inisial orang-orangnya, tetapi kalau memang kita mau tindak, ini ada yang surat pernyataan dari teman yang fotokopi yang sampai sekarang. Ini tempat Orang tak dikenal. Tapi dia menyebutnya orang tak dikenal kan atau gimana kan? Orang pengadilan kah atau bagaimana? Dia lewat ini print, lewat ini fotokopi, lewat WA. Kalau teman-teman mau ini lebih lanjut, orangnya ada, dia bersedia. Soal dihapus atau apa, orang yang saya pakai itu dia pasti tahu lah. Saya tidak bisa sebut inisial, nanti kan tidak etis. Tetapi ini pernyataan dari anak yang kasih saya. Ya, tepat 1 jam sebelum putusan itu dibacakan oleh hakim di dalam ruangan sidang yang pihak-pihak yang tidak ada tadi. Ya. Tapi kakak sudah menemukan salinan itu duluan. Iya. Kan? Apakah menemukan salinan itu pertama kakak merasa dirugikan tidak? Sebagai pengacara ya ini penggugat Ya. merasa dirugikan tidak dengan salinan putusan itu? 100% merasa dirugikan dan mencemarkan nama. Kenapa? Yang ini dibacakan jam 10, ini Ya. sudah beredar jam 9. 9 lebih, kurang lebih. Sedangkan perolehan ini sesuai perma tuh yang dia bilang begini, Pak. Perma nomor sekian itu dia bilang kalau para pihak tidak hadir, itu perma nomor 7 tahun 2002 tentang perubahan peradilan dan lain-lain itu dia bilang begini, Pak. Setelah putusan dibacakan, kalau lewat ekor, maka dianggap semua hadir. Tetapi kalau secara manual, berarti harus ini perma, Pak. Dia bilang harus ada pemberitahuan terlebih dulu, baru keluarkan salinan. Ya kan? Ini permanya. Perma bilang begitu. Kalau ekor, oke. Kalau ekor tidak hadir pun dianggap hadir 100% hadir. Tapi kalau manual maka wajib hukumnya para pihak hadir. Tetapi di sini dia bilang kalau para pihak tidak hadir maka wajib hukumnya harus diberitahukan kepada para pihak. Setelah dibacakan, baru salinan ini bisa dikeluarkan. Ya, ini permanya bilang begitu, Pak. Karena saya merasa dirugikan, maka saya upaya hukum banding. Oke. Pengadilan tinggi. Tapi sejauh ini ada informasi ke kakak tidak dari bawah PT ada bahwa semua pihak-pihak yang kakak adukan itu sudah diperiksa. Kemarin informasi bahwa salah satu hakim anggota ada lagi pendidikan yang dulu, maka belum diperiksa. Saya bilang, minta maaf, saya terpaksa hari Jumat saya harus berangkat ke Jakarta kalau di pengaduan ke bawah Mahkamah Agung lagi. Ya silakan saja Pak, persoalannya kan belum pemeriksaan belum selesai semua. Jadi maksud teman-teman saya ke Jakarta nanti ke bawah juga, saya mau mempertegas pengaduan saya itu sejauh mana prosesnya tentang kode etik ini. Perkara ini kan sudah dari tahun 2020. 2020. Lokasinya Lokasinya di Kilo 10. Siapa? Jadi persoalannya adalah ini perkara sudah dapat cucu orang pembela, ya 20 tahun. Terus ada upaya-upaya terakhir 2021 tanggal 30 November 2021 saya eksekusi. Sehingga di lokasi saya secara fakta saya proses. Secara fakta saya proses.